Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Swastika Rani, dalam pelajaran biologi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Semoga semuanya sehat, ya, anak-anak masih semangat belajar biologi. Selalu ikuti protokol kesehatan, ya. Nah, kali ini pelajaran biologi kita akan mengisi dengan pembuatan kladogram, ya. Nah, apa itu kladogram? Nah, ya, kladogram adalah ini ya, adalah diagram yang menunjukkan hubungan kekerabatan dari makhluk hidup, ya. Nah, itu jadi seberapa kerabatnya makhluk hidup itu satu dengan yang lainnya. Nah, itu dibuatkan dalam bentuk kladogram. Nah, pada pelajaran terdahulu sudah anak pelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup, ya. Jadi makhluk hidup yang beraneka ragam dikelompok-kelompokkan, ya, dikelas-kelaskan menurut taksonnya dia, kan begitu ya. Nah, salah satu pengelompokan makhluk hidup itu ada yang dikelompokkan menurut dari keturunan evolusinya, ya, jauh dekat hubungan kekerabatannya, yaitu dengan klasifikasi filogenetik. Nah, yang itu mendasari kita akan membuat kladogram. Nah, apa manfaat daripada kladogram itu? Yaitu membantu dalam menganalisis hubungan kekerabatan, ya. Nah, apa langkah-langkah dalam pembuatan kladogram itu? Ya, ada lain yang pertama yaitu kalian harus mengidentifikasikan, ya, semua makhluk hidup yang nantinya kelihatan dari morfologinya atau luarnya, ya. Nah, kemudian setelah kelompokkan, identifikasikan, kemudian anak memilih jenis makhluk hidup itu yang anak pilih, ya. Ada yang satu kelompok in group, kemudian anak pilih yang satunya yang out group, ya. Artinya kelompok yang tidak memiliki ciri-ciri ataupun primitif. Nah, nantinya anak akan isi dengan tanda 0, begitu ya. Berikutnya setelah anak membuat ininya, ya, persamaan cirinya, pengelompokan makhluk hidupnya, kemudian lanjutkan dengan membentuk tabel karakter, ya, tabel karakter. Nanti dalam tabel karakter itu anak akan menghitung mana yang jumlah karakternya banyak, ya, kemudian semakin sedikit spesifik jumlah karakternya. Nah, kemudian setelah anak membuat tabel itu, lalu lanjutkan dengan membentuk diagram frame bisa, ya. Kemudian membuat kladogram, ya, pohon filogenetiknya itu berdasarkan jumlah perubahan evolusinya. Nah, sebagai contoh berikutnya, ya, bentuk tabel karakter, ya. Misalnya anak memilih mengidentifikasikan ikan mas, cicak, burung merpati, dan kucing, gitu misalnya, ya. Karakter yang ditunjukkan apa? Misalnya anak pakai itu vertebratannya, bernapas paru-paru, bersifat homoterem, kemudian memiliki kelenjar mamai. Nah, berikutnya tabel ini anak isi tanda plus bagi yang mengikuti, memiliki, ya, atau anak tanda kasih 1 bagi yang memiliki karakternya ini, atau boleh dicentang. Kalau di sini contohnya dicentang, gitu ya. Ikan mas ada tulang belakangnya, cicak memiliki tulang belakang. Jadi berdasarkan karakter yang ditunjukkan, banyak karakternya, ya. Vertebrae ini dimiliki oleh ikan mas, cicak, burung merpati, kucing, gitu ya. Kemudian semakin sedikit karakternya, ya, bernapas dengan paru-paru, cicak yang memiliki, ya, burung merpati, kucing. Kemudian yang bersifat homoterem, berdarah panas, ya, hanya burung merpati dan kucing memilikinya.
Kemudian yang sangat spesifik memiliki kelenjar mame hanya dimiliki oleh kucing. Jadi karakternya yang banyak adalah vertebrae ya. Ya ini. Kemudian lebih sedikit yaitu bernapas dengan paru-paru. Nah kalau ini anak buatkan diagram pennya begitu ya, maka akan anak bisa lihat ya diagram pennya seperti berikut ini. Nah, nak buat diagram pennya berdasarkan banyak cirinya, banyak karakternya yang ditunjukkan seperti tadi, yaitu ikan mas memiliki vertebrata ya, tulang belakang kan begitu ya. Kemudian yang memiliki paru-paru cicak. Kemudian yang berdarah panas burung merpati. Makin spesifik yang hanya memiliki kelenjar mame yaitu kucing. Ya, jadi kucing paling spesifik dia kelenjar mame saja spesifiknya. Sedangkan berdarah panas, bernapas dengan paru-paru, vertebrae, kucing juga memiliki karakter tersebut ya. Jadi semakin ke dalam semakin spesifik karakter yang ditunjukkan gitu ya, semakin keluar semakin umum karakter yang dimilikinya. Setelah membuat tabel ya, tabel karakter, kemudian membuat diagram pen, maka dibuat pohon value genetiknya ya seperti berikut ya. Jadi di sini karakternya vertebrae, kemudian berikutnya paru-paru ya, kemudian karakternya homoterem, kemudian kelenjar mame. Nah, yang vertebrae dimiliki oleh ikan, cicak, burung merpati dan kucing ya. Kemudian yang paru-paru ya, bernapas dengan paru-paru dimiliki karakternya dari cicak ya, merpati dan kucing. Kemudian berdarah panas itu mulai dari merpati dan kucing ya. Kemudian karakter terakhir kelenjar mamai ya, kelenjar susu hanya dimiliki oleh kucing. Jadi itu salah satu contoh dari kladogram ya, gambaran kekerabatan yang ditunjukkan oleh ikan, cicak, burung merpati dan kucing ya. Baik, berikutnya anak perhatikan buku paketnya yang berangkat. Nah, di sini ada tabel dari beberapa organisme ya, yaitu lamprey bisa diganti dengan cumi-cumi ya, lancet bisa diganti dengan cumi-cumi. Ini termasuk outgroup di luar kelompok. Kemudian mulai dari yang karakter cirinya sedikit lamprey, kemudian tuna, salamander, penyu, dan macan tutul. Nah, kemudian karakter yang dipakai apa ya? Yaitu adanya tulang belakang, adanya alat geraknya, kemudian ada ini ya, adanya tulang belakang, adanya rahang, 4 kaki jalan, amnion dan rambut. Nah, jadi yang di luar grup itu lancet ataupun cumi-cumi, dia tidak memiliki karakter ini ya. Tulang belakang, rahang, jalan, amnion tidak memiliki dia. Sedangkan lamprey memiliki satu ciri ya, yaitu tulang belakang saja. Kemudian yang memiliki 2 ciri ya, tulang belakang dan rahang, yaitu tuna. Kemudian yang memiliki 3 ciri ya karakter, tulang belakang, rahang dan 4 kaki jalan, salamander. Berikutnya yang 4 penyu ya, tulang belakang, rahang, kaki dan amnion. Berikutnya macan tutul memiliki kelima ciri tersebut. Jadi
setelah membuat tabel karakter, mengidentifikasikan, sekarang masukkan ke ke diagram pen. Jadi Lancet ataupun cumi-cumi ini di luar grup, ya, out group. Jadi tidak dimasukkan ke diagram pen. Mulai dari lampre, ya, lampre, ya, ada tulang belakangnya, ya, paling luar dia letaknya. Kemudian berikutnya tuna yang memiliki 2 ciri, ada tulang belakang dan rahang. Berikutnya ya, salamander memiliki 3 ciri, 3 karakter, tulang belakang, rahang, 4 kaki jalan ya. Berikutnya penyu memiliki 4 ciri, tulang belakang, rahang, 4 kaki jalan, dan amnion. Berikutnya macan tutul yang paling di dalam, sangat spesifik, ada rambutnya, kemudian memiliki karakter tulang belakang, rahang, 4 kaki jalan, amnion, dan rambut. Jadi sekarang dibuat pohon filogenetiknya seperti berikut. Nah ini ya, ini juga boleh. Jadi Lancet ataupun cumi-cumi ini outgroup, paling luar, tidak memiliki karakter. Berikutnya lampre memiliki 1 karakter, kemudian tuna memiliki 2 karakter, salamander memiliki 3 karakter, kemudian penyu memiliki 4 karakter, dan terakhir macan tutul memiliki 5 karakter. Nah, jadi demikian caranya membuat kladogram ya, diagram kekerabatan ya. Nah, sekarang kita lihat ya di LKPD-nya yang Ibu berikan ya, itu sebagai berikut. Nah, kita keluarkan dulu ini ya, presentasinya ini. Kita stop dulu. Ya, Ibu sekarang masukkan untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya di sana ada, share dulu. Nah, di sana anak diberikan suatu LKPD ya, yang harus anak kerjakan dari sekarang, maksimal waktunya 4 hari dari sekarang. Jadi bisa anak bekerjakan perlahan-lahan begitu ya. Isi nama, NIS, kelas, dan nomor absennya. Bila perlu isi dengan tanggal anak mengerjakan sekarang ini ya tugasnya. Nah, tujuan dari tugas ini adalah kalian mampu menjelaskan dasar klasifikasi makhluk hidup, kemudian membuat kladogram sederhana. Nah, materi singkatnya anak bisa baca bahwa perkembangan pengetahuan untuk klasifikasi sangat pesat ya. Salah satunya dengan sistem klasifikasi filogenetik dengan membuat kladogram atau pohon filogenetik. Nah, klasifikasi ini disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Ya, mengacu pada fenotip atau ciri luar yang ditunjukkan. Misalnya contohnya melahirkan, memiliki kaki 4 atau 2, mempunyai rambut, kemudian dapat terlihat ciri-cirinya seperti rambutnya itu ya. Nah, untuk mempermudah kladogram maka dibuat tabel karakter pertama, kemudian mengisi tanda 0, tidak memiliki karakter, dan memiliki karakter diisi dengan tanda 1 sebagai contoh berikut ini. Nah, ini contohnya ya, dibuatkan tabel ya, kemudian diisi angka 0 tidak memiliki karakter, kalau diisi angka 1 memiliki karakter yang disebutkan. Nah, sehingga yang paling spesifik di sini akan memiliki semua karakter yang ditunjukkan ya. Ini ada 5 karakter, ada 4, ada 3, ada 2. Nah, kemudian setelah anak membuat tabel karakter ini, bisa membuat diagram brand atau langsung membuat tabel kladogram ya, diagram kladogram. Ini menunjukkan ya
ada percabangannya ya, 2 percabangan ya. Dengan menggambar garis bercabang 2. Setiap garis bercabang menggambarkan 1 karakter pada tabel karakter ini. Jadi garisnya ini, 2 garis bercabang ini menunjukkan 1 karakter ya. 1 karakter. Nah, contoh kladogram hewan yang dibuat tabelnya ini ya. Nah, cumi-cumi kan di luar outgroup ya, di luar kelompok ini. Makanya dia tidak memiliki karakter ya. Jadi dibuat 2 cabang di sini ya. Lampre baru memiliki 1 karakter, bertulang belakang. Kemudian dibuat lagi cabangnya. Tuna memiliki 2 karakter ya, tulang belakang dan rahang berengsel. Berikutnya salamander memiliki 3 karakter ya, 1, 2, 3 ya, yaitu bertulang belakang, rahang berengsel, 4 kaki jalan. Berikutnya penyu ya, memiliki 1, 2, 3, 4 karakter ya, yaitu bertulang belakang, rahang berengsel, 4 kaki jalan, dan adanya amnion ke tempat anaknya itu ya. Kemudian yang spesifik adalah macan tutul memiliki kelima karakter ini. Jadi ini cabang 2 bahwa ini sekelompok ya. Semakin dekat hubungan kekerabatannya, semakin spesifik dia ya. Semakin sedikit jumlah hewannya, tapi semakin spesifik ciri-cirinya. Nah, berikutnya anak kerjakan ya tugas kalau anak pakai koper hijau halaman 4142. Nah, di sini sudah diberikan ya ciri-ciri pada tumbuhan. Ya, ini anak buatkan ya. Setelah anak tahu ciri-cirinya, identifikasinya daripada tumbuhan itu, nah coba sekarang anak buat dalam bentuk tabel. Tabel karakternya ya seperti ini tabelnya nanti anak buat. Di sini tabel karakter, di sini taksonnya ya. Nah, kalau ini anak pakai tumbuhan, taksonnya di atas, ciri-cirinya, ciri-ciri atau karakternya yang di kolom ini. Nah, anak buat dulu itu data karakter tumbuhan tersebut ya, berpembuluh, berbiji, kemudian bakal biji dilindungi bakal buah, daun lembaga berkeping 2, bunga berbentuk seperti kupu-kupu, biji tertanam di dalam tanah. Nah, ini karakternya, taksonnya anak pakai itu Anthesurus sp, lumut tanduk ya, Aspergillosis itu paku sarang burung, Geneton gedemon melinjo, semais jagung, Capsium frustescens cabai, Bacillus purgari kacang merah, dan Arachis hypogaea. Ini anak akan buatkan kladogramnya ya. Nah, berdasarkan hasil pengamatanmu buat tabel karakter, jadi buat tabel karakternya dan kladogram tumbuhan pada tempat yang telah disediakan. Nah, ini ya. Jadi sudah buat Ibu tabelnya seperti berikut. Anak tinggal mengisi 0 dan 1 ya. Kalau ada karakternya kasih 1, kalau tidak 0. Setelah anak buat dan isi ini tabel karakter ini, kemudian anak buat kladogram tumbuhannya. Isi ya. Kalau misalnya outgroupnya tidak memiliki karakter, jadi mulai dari sini anak isi karakternya ya. Kladogramnya karakternya mulai dari ini. Ini dibuat, di sini tulis. Nah, jadi pekerjaan ini, tugas ini anak kerjakan di buku portofolionya, buat sebaik mungkin, seindah mungkin, sesuai dengan kemampuan anak. Diisi warna-warni boleh, diisi gambarnya Bu boleh, isi gambar misalnya Arachis hypogaea gitu, kacang tanah, isi gambar kacang tanah boleh, sangat membantu. Pokoknya merdeka kamu belajar ya.
nanti Ibu berikan catatan dan nilai. Ini dikumpulkan 4 hari dari sekarang ya, maksimal. Semakin cepat semakin bagus. Anak kumpulkan di ketua kelas atau perangkat kelas, ketua kelasnya membawa ke sekolah, taruh di perpustakaan Japri, saya di WA ya. Bu, sudah ada yang masuk itu Japri ya. Silakan ikuti protokol kesehatan yang ketat ya. Nah, itu untuk PR dan tugas dari klasifikasi membuat kladogram hari ini. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya, kehadiran anak di pembelajaran ini, silakan anak komentari di YouTube. Ingat, like, komen ya, dan subscribe ya, minimal 3 menit. Terima kasih untuk hari ini ya. Ibu cukupkan dulu presentasinya ya. Selamat belajar, jaga kesehatan selalu, dan ingat, patuhi protokol kesehatannya. Semoga pandemi cepat berlalu. Om Santi 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 Om. Terima kasih ya nak ya.